Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya membahas tentang matriks, yaitu determinan matriks dan inverse matriks. Masih di mata kuliah statistika multivariat. Nah, determinan matriks itu dituliskan dengan det A. Untuk matriks A atau dilambangkan dengan A seperti ini. A tanda mutlak ini artinya adalah determinan dari matriks A. Jika determinan matriks A itu tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Tetapi jika matriks A-nya itu sama dengan 0, maka matriks A dinamakan atau disebut dengan matriks singular. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana menentukan determinan matriks pada ordo 2. Untuk determinan sendiri dapat dicari, jadi matriks ini bisa dicari determinannya apabila matriksnya berupa matriks persegi. Jadi yang pertama itu adalah determinan dari matriks persegi ordo 2. Ingat ordo ya, ordo itu adalah dimensi. Kalau berordo 2 berarti 2 kali 2, karena ini persegi. Nah, sebagai contoh, kalau saya memiliki matriks A, ini secara umum ya, matriks A-nya itu adalah A, B, C, D, elemen-elemennya itu, maka determinan dari A itu adalah AD dikurangi BC. Sebagai contoh, kalau saya memiliki matriks A dengan elemennya itu adalah 1, 3, 2, 4, maka determinan dari A-nya, ya, AD, berarti kan ini ya, AD berarti 1 kali 4, 1 kali 4 dikurangi 3 kali 2. 1 kali 4, 4, dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 2. Nah, itu untuk determinan matriks persegi dengan ordo 2. Nah, kemudian berikutnya determinan matriks persegi ordo 3 atau lebih. Nah, saya bahas untuk yang ordo 3 dulu. Di sini saya menggunakan cara Sarus ya, karena cara Sarus ini dianggap yang mudah. Baik, kalau misalkan ada matriks A, dengan elemennya itu saya anggap ini apa namanya, A11 begini ya. Ini kan persegi ya, berarti ukuran baris dan kolomnya sama. Saya pilih yang ordo 3 dulu. Yang saya bahas di ordo 3 ya. Sebagai contoh, 11, 12, A13, kemudian A21, A22, A23, kemudian A31, A32, A33. Nah, ini matriks A-nya. Kemudian menentukan determinannya itu adalah kita kalikan diagonal utamanya dan dijumlahkan dengan yang sejajar dengan diagonal utama. Nah, maka determinan A-nya, oke, determinan A atau saya lambangkan seperti ini. Jadi kalau ini
A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Kemudian A3, 1, A3, 2, A3, 3. Kemudian di sini saya tambahkan 2 kolom. Pertama ya, berarti di sini ada A11, A21, A31, A12, A22, A32. Oke. Kemudian kita hitung dari diagonal utama dulu. Ini diagonal utamanya ya. A11 dikalikan dengan A22 dikalikan dengan A23. Ditambah. Kemudian ditambah yang ini ya, yang sejajar. A12 dikalikan dengan A23 dikalikan dengan A31. Ditambah ini ya. A13 kalikan dengan A21 dikali dengan A32 dikurangi. Nah, di sini baru dikurangi, baru tanda kurung. Yang berlawanan di sini A13 dikali dengan A22 dikalikan dengan A31 ditambah ini yang sejajar A11 dikalikan dengan A23 dikali dengan A32 ya, A32 ditambah lagi terakhir ini A12 dikalikan dengan A21 dikalikan dengan A33. Tuh ya. Jadi ini untuk mencari determinan A. Sangat mudah sekali ya. Sebagai contoh saya punya A, determinan matriks A dengan elemennya itu adalah, ini sebagai contoh ya, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 4. Nah, maka mencari determinan dari A adalah 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 4. Kita tambahkan 2 kolom di sampingnya. 1, 2, 2, 2, 3, 1. Oke. Kemudian ya, diagonal utamanya 1 kali 2 kali 4, 8. Ditambah ini ya, 8 ditambah 2 kali 1 kali 3, 6. Ditambah 3 kali 2 kali 1, 6. Dikurangi 3 kali 2 kali 3, 18. Ditambah 1 kali 1 kali 1, 1. Ditambah 2 kali 2 kali 4, 4 kali 4, 16. Ini hasilnya adalah 14 ditambah 6, 20 dikurangi 19 ditambah 16, 35. Hasilnya adalah negatif 5. Oke, sangat mudah sekali untuk menentukan determinan matriks persegi ordo 3. Nah, untuk ordo yang lebih dari 3,
Dengan cara yang sama, Anda bisa menggunakan cara sarus, yaitu tentukan dulu di diagonal utamanya, dikalikan, kemudian jumlahkan yang sejajar dengan diagonal utama, kemudian dikurangi dengan jumlah dari yang berlawanan dengan diagonal utama. Baik, kemudian di sini ada beberapa sifat yang berkaitan dengan determinan matriks. Jadi nanti kalau Anda menemukan perhitungan ini, Anda tidak perlu menghitung secara tersendiri, tetapi kita bisa menggunakan sifat determinan matriks. Apa itu? Jadi ini saya tuliskan sifat determinan matriks. A pangkat atau ini A transpos ya, A transpos itu sama dengan determinan dari A. Jadi determinan dari A transpos itu sama nilainya dengan determinan dari A. Poin pertama. Sifat yang kedua yaitu determinan dari A inverse itu adalah seper determinan dari A. Kemudian yang ketiga, determinan dari A kali B, matriks A dikali matriks B, sama dengan determinan dari A dikalikan determinan dari B. Kemudian yang keempat, determinan dari A pangkat K sama dengan determinan dari A dipangkatkan K. Jadi Anda tidak perlu mempangkatkan dulu, cukup cari determinan dari A-nya baru dipangkatkan. Kemudian yang kelima, K bilangan skalar ya, dikalikan dengan A, matriks A, itu sama dengan K pangkat N dikalikan dengan determinan A, dengan N-nya itu adalah ordo matriks. Jadi N-nya itu adalah dimensi dari matriks. Dari matriks A maksudnya. Nah, itu pembahasan tentang determinan matriks. Berikutnya yaitu tentang inverse matriks. Nah, kita lihat definisi inverse matriks. A, jadi A, matriks A, memiliki inverse A inverse apabila A dikalikan dengan matriks A ya, dikalikan dengan A inverse itu sama dengan A inverse dikalikan dengan A itu sama dengan identitas, matriks identitas. Matriks identitas ini tentu saja yang memiliki ordo yang sama dengan ordo matriks A. Nah, perhatikanlah bahwa hanya matriks persegi sajalah yang mempunyai inverse. Tidak didefinisikan adanya matriks inverse pada matriks yang bukan matriks persegi. Nah, ini berarti jika matriks B itu adalah inverse dari matriks A, maka harus berlaku juga A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Dengan I-nya itu adalah matriks identitas yang berordo sama dengan matriks A. Nah, misalkan di sini jika B itu adalah inverse dari A, maka kan B dikali A itu sama dengan A dikalikan B sama dengan matriks identitas. Jika B ini inverse dari A, maka juga berlaku bahwa matriks A inverse dari matriks B. Nah, di sini ada beberapa sifat yang berkaitan dengan inverse, yaitu A inverse, kalau diinverskan lagi,
itu adalah matriks A. Kemudian AB inverse itu adalah B inverse dikalikan dengan A inverse. Baik, jika matriks A ini mempunyai inverse, maka matriks A disebut matriks non-singular. Nah, sedangkan jika matriks A itu tidak mempunyai inverse, maka matriks A disebut matriks singular. Baik, saya akan membahas tentang matriks persegi ordo 2 terlebih dahulu. Baik, ini untuk ordo 2 ya. Yang pertama, inverse matriks persegi ordo 2. Nah, di sini misalkan secara umum matriks A-nya itu adalah A, B, C, D. Maka A inverse-nya itu adalah seperdeterminan dari A dikalikan dengan matriks ini ya. AD menjadi DA. Jadi ini ya, AD ini dibalik. DA. Kemudian di sini negatif B, di sini negatif C. Nah, seperti itu. Kemudian untuk inverse matriks persegi ordo 3 atau lebih. Nah, pada pembahasan tentang ini, saya menggunakan cara kofaktor ya. Jadi nanti dicari dulu kofaktornya itu berapa. Baik, saya misalkan matriks A-nya A11, A12, A13. Kita cari kofaktornya dulu ya. A21, A22, A23, kemudian A31, A32, A33. Jadi nanti kofaktor itu dilambangkan dengan C, di mana C-nya itu merupakan matriks C11, C12, C13, C21, C22, C23, kemudian C31, C32, C33. Nah, C11 ini diperoleh dari negatif 1, pangkat 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 diperoleh dari ini. Ya, kemudian dikalikan dengan determinan dari A22, A23, A32, A33. Nah, seperti ini. Kemudian untuk C12 berarti negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 kalikan dengan ini ya, C12 itu ini, C12 itu ini. Maka yang tersisa itu adalah, kalau saya tutup ya, saya ajar tuh begini dan begini menjadi A21, A23, A31, A33. Kemudian untuk C13-nya negatif 1, pangkat 1 ditambah 3 dikalikan dengan determinan C21, C22, C31,
C32. Baik, nanti dengan cara yang sama, Anda bisa mencari nilai untuk C21, C22, C23, kemudian C31, C32, C33. Itu untuk mencari kofaktornya. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Tidak. Jadi, kalau sudah ketemu kofaktornya, Anda cari langkah selanjutnya yaitu cari adjoin-nya. Adjoin dari A-nya. Adjoin dari A itu apa? Yaitu C tadi, kofaktor di transpose. Jadi transpose dari kofaktor. Kemudian inilah mencari A inverse itu adalah 1 per determinan dari A. Jadi nanti dicari dulu determinan dari A dikalikan dengan adjoin A. Atau dikalikan dengan C transpose. Transpose itu bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, itu untuk mencari nilai inverse matrix. Sekarang saya masuk ke contoh. Misalkan matriks A memiliki elemen 1, 2, 3, 4. Maka A inverse-nya adalah 1/, determinannya adalah 4 dikurangi 6 negatif 2 dikalikan dengan ini dibalik menjadi 41, kemudian negatif 2, negatif 3. Hasilnya adalah negatif 2, negatif, positif ya, 1,5, ini 1, di sini 0,5 ya, negatif 0,5. Contoh berikutnya, misalkan saya punya matriks B yang berukuran, kita cari yang mudah, berukuran 3 kali 3, yaitu 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4. Nah, langkah selanjutnya kita cari dulu C-nya. C11 itu adalah ini ya, C11 kan ini 3 kali 4, min 1 dulu ya, negatif 1 pangkat 1 tambah 1 berarti kan pangkat 2 dikalikan dengan determinan 32, 34. Ini determinan. 3 kali 4, 12 dikurangi 6, 6. Maka C1-nya itu adalah 6. Kemudian C12. Negatif 1 pangkat 3 dikalikan dengan determinan 22, 3, 4. 8 dikurangi 6, 2 ya, negatif 2. Kemudian dengan cara yang sama, C13 kita peroleh min 1 pangkat 4, 2, 3, 3, 3. 6 dikurangi 9, negatif 3. Langkah selanjutnya kita cari nilai C21. C21-nya itu adalah 1. Kemudian C22 nilainya adalah negatif 5. C23 nilainya adalah 3.
kemudian C31. C31 itu hasilnya negatif 5, C32 hasilnya adalah 4, kemudian C33 hasilnya adalah negatif 1, sehingga C kalau saya buatkan matriksnya menjadi 6, negatif 2, negatif 3, 1, negatif 5, 3, kemudian di sini negatif 5, 4, kemudian 1. Nah, selanjutnya kita cari adjoinnya. Adjoin dari B itu adalah C transpose, yaitu 6, 1, negatif 5, negatif 2, negatif 5, 4, negatif 3, 3, 1. Nah, kemudian jangan lupa kita cari determinan dari B, ya, 1 kali 3 kali 4. Oke, kita tulis aja di sini. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Dua belas ditambah, ya, ini 12 ditambah 4 kali 3, 12, ditambah 18, dikurangi 3 kali 3 kali 3, 27, ditambah 1 kali 2 kali 3, 6, 2 kali 2 kali 4, 4 kali 4, 16. Dua puluh tujuh ditambah 6, 33 ditambah 16, 49. Hasilnya adalah negatif 7. Nah, kemudian untuk mencari B inverse itu adalah det B dikalikan dengan adjoin B. Sama dengan negatif 7 dikalikan dengan 6, 1, negatif 5, negatif 2, negatif 5, 4, negatif 3, 3, 1. Baik, itu untuk mencari inverse matriks dengan ordo 3. Sekian dari saya.